Shalom, seluruh jemaat GKI Ngenyanasa dimanapun kita berada. Dan syukur kita bisa kembali bertemu dalam panduan ibadah hari Minggu kita. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak kita untuk bisa bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mengajak kita untuk bernyanyi dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 252, Sambutlah. Sekali lagi dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 252, Sambutlah. Datang padamu, sambutlah dengan buang Tuhanmu, sambutlah, Ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah, buka pintu hatimu, sambutlah, jangan tangguh waktumu, sambutlah, Ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai waktunya. Sambutlah, Ia hendak beri halas, sambutlah, Dia selaku pelepas, sambutlah, Ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah, kalau suka dapat senang, sambutlah, kelak kau masuk dalam terang, sambutlah, Ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah. Baik, kita masuk ke dalam doa pembukaan. Saya yang akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala penyertaan-Mu dalam seminggu yang telah lewat bagi kami. Dan pada hari ini kami masih bisa untuk melaksanakan ibadah kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan Yesus, di segala keterbatasan kami meminta penyertaan-Mu, pemberkatan-Mu kepada kami, supaya kami dapat melaksanakan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga dapat berakhirnya. Tuhan, Engkau berkati segala peralatan yang kami gunakan, berkati kami sebagai manusia yang akan menjalankan tugas untuk memandu acara kegiatan ibadah ini, mulai dari saya yang menjadi MC, baik juga yang menjadi operator slide, yang membawakan musik, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua, lindungi kami di balik salib-Mu ya Tuhan Yesus. Dan untuk semua jemaat yang mungkin ada di rumah masing-masing, tolong Engkau juga berkati mereka semua, berikan hikmat, akal budi, sehingga kami bisa menyerap apa firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah singkat seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Berikutnya saya mengajak lagi kita akan untuk menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu, sambil kita menyiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 234 dan sekalian menyiapkan persembahan kita. Bila tofan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang keempat. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke, puji Tuhan sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk kita. Dan untuk menyambut akan hal itu, kita akan berdoa bersama untuk persembahan, dan juga kita akan berdoa syafaat yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Kepada Pak Gembala saya persilahkan. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah puji, kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan sudah menolong kami,
melaksanakan kegiatan dalam peribadatan kami di pagi hari ini. Kiranya melalui pelaksanaan ibadah ini Bapa, sungguh nama Tuhan kami puji, nama Tuhan kami permuliakan. Pada kesempatan ini Bapa, kami berdoa secara khusus menyerahkan pelayanan Badan Pengurus Jemaat beserta dengan Bapak Gembala dan juga asisten Gembala serta keluarga mereka. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dan pelayanan yang boleh Tuhan percayakan dengan penuh dedikasi sebagaimana yang telah Tuhan amanatkan kepada mereka untuk melaksanakan tugas tersebut. Bersama dengan Badan Pengurus Jemaat lainnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, berikanlah mereka kekompakan sehingga setiap rencana, program, kegiatan yang dilakukan semuanya boleh terlaksana dengan baik oleh karena tanggung jawab bersama, gotong royong bersama, dan juga dapat melaksanakannya bersama-sama dengan jemaat-Mu. Demikian juga kami berdoa Bapa untuk panitia pembangunan. Kami sangat bersyukur beberapa item program yang boleh terlaksana pada tahun ini. Tentunya kami percaya semuanya itu adalah oleh karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Biar kiranya penyelesaian pembangunan baik pagar di bagian depan maupun juga program pembangunan lainnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Bapa, Allah sumber berkat, akan membuka tingkap-tingkap langit sehingga dana yang dibutuhkan oleh panitia pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ke depannya sungguh dapat tersediakan oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh anggota jemaat-Mu dalam segenap aktivitas, usaha dan pekerjaan yang mereka geluti hari lepas hari. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, berdoa untuk gubernur di setiap provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia ini. Berdoa juga untuk wali kota yang ada. Berdoa juga untuk bupati di setiap kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Berdoa juga untuk setiap camat di setiap kecamatan yang ada di seluruh Indonesia ini. Bahkan berdoa untuk pemimpin aparat desa ataupun petinggi kampung di setiap kampung-kampung yang ada di seluruh Indonesia. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Bapa bahwa mereka adalah wakil Tuhan. Kami mohon biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat di mana mereka melaksanakan tugas yang diamanatkan. Kami juga berdoa Bapak Surgawi secara khusus untuk Kabupaten Kutai Barat ini. Bapak Bupati Efek Siapan bersama dengan Wakil Bupati berdoa untuk anggota DPR Kabupaten Kutai Barat, bahkan juga instansi kepolisian, tentara yang ada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas mereka, menjaga keamanan, mensejahterakan warga dan masyarakat Kabupaten Kutai Barat ini lebih maju lagi, terutama dalam segi infrastruktur dan juga ekonomi yang sangat menunjang kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Demikian juga kami berdoa Bapa secara khusus buat hamba-hamba Tuhan yang melayani secara khusus di organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia. Memberkati ketua daerah, memberkati staf dan juga pengurus-pengurus daerah lainnya, memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala, asisten gembala, penginjil, guru sekolah, maupun juga berdoa untuk seluruh aktivis gerejawi yang sama-sama mendukung penyebaran Injil Kerajaan Allah ke setiap tempat-tempat yang belum terjangkau oleh Injil kebenaran-Mu. Kami doakan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar kiranya semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Kemah Injil Indonesia ini, secara khusus yang ada di Kabupaten Kutai Barat, kami sama-sama kompak melaksanakan tugas dan pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami ingat akan ada event GKII Kabupaten Kutai Barat ini, secara khusus untuk daerah Mahakam Kutai Barat dan juga daerah Mahakam Tenggara. Akan ada kegiatan rapat konferensi daerah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak pada bulan Juli yang akan datang. Biarlah Engkau Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga
Pada saat konferensi itu akan dilaksanakan pergantian ketua badan pengurus daerah, dan juga barangkali akan ada kegiatan mutasi hamba-hamba Tuhan yang sudah memenuhi persyaratan untuk dimutasi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menolong, Tuhan menyertai, bahkan mendahului penempatan-penempatan dan anak-anak Tuhan yang nantinya akan terpilih sebagai badan pengurus daerah untuk Mahakam Kutai Barat ini ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian Bapak, kami berdoa secara khusus pagi hari ini untuk pekerjaan anggota jemaat-Mu yang ada di Ngenyana Asa, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di instansi pemerintahan, baik sebagai struktural maupun juga sebagai fungsional. Berdoa juga untuk anggota jemaat Tuhan yang bekerja sebagai karyawan perusahaan, karyawan swasta, baik sebagai kontraktor, baik juga sebagai pengusaha toko, baik jualan sembako dan lain sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan juga anggota jemaat yang berprofesi sebagai petani, kami mohon kiranya Engkau Tuhan menolong. Ibu-ibu rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yang membantu suami mereka mengurus rumah tangga, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberkati. Demikian juga Bapak, kami berdoa buat anggota jemaat kami, anak-anak jemaat yang dalam masa tumbuh kembang mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menolong, memberkati tumbuh kembang anak-anak kami sehingga mereka boleh bertumbuh baik dengan berkat pertolongan serta penyertaian daripada Tuhan. Demikian juga buat anak-anak kami yang sudah masuk sekolah, baik SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah, baik kuliah di sekitar kota Sendawar maupun juga di Samarinda dan barangkali di Pulau Jawa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan menolong. Baik kegiatan kuliah secara online kami serahkan ke dalam tangan-Mu, maupun juga kuliah tatap muka kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Memberkati anak-anak kami, biarlah mereka diberikan Tuhan hikmat, akal budi, kemampuan untuk melaksanakan tugas mereka, baik sebagai seorang pelajar, siswa, maupun juga sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk anggota jemaat Tuhan yang terutama bagi ibu-ibu yang saat ini sedang menjalani masa kehamilan mereka. Kami doakan ada Ibu Belni, ada Ibu Lusti, ada Ibu Christina Natalia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan memberkati usia kandungan mereka. Biar kiranya mereka diberikan kesehatan yang sempurna dan proses kehamilan dapat mereka jalani sampai pada saatnya nanti mereka boleh melahirkan dengan keadaan selamat tanpa kurang satu apapun. Demikian juga kami berdoa buat keluarga-keluarga yang sampai saat ini masih membutuhkan ataupun mengharapkan jawaban dari Tuhan. Biarlah Engkau Bapa memberkati sehingga mereka juga boleh mendapatkan keturunan yang daripada Tuhan sebagaimana yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat anggota jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka. Kami ingat ada Bapak Bayau yang boleh berulang tahun dan juga yang lain-lainnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang berulang tahun di bulan Maret ini kami doakan dan serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan menolong mereka, memberkati dengan bertambahnya usia kelahiran, bertambah pula sukacita mereka, pengharapan mereka, pengabdian mereka kepadamu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat keluarga-keluarga yang pada bulan Maret ini juga merayakan dan memperingati hari ulang tahun pernikahan mereka. Kami juga serahkan dan doakan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberkati. Bertambahnya usia pernikahan mereka, kiranya kasih dan cinta mereka antara satu dengan yang lain makin erat, sebagaimana janji mereka di saat mereka disatukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa pada kesempatan ini buat anggota-anggota jemaat Tuhan yang dalam kondisi kurang sehat, yang sangat butuh pertolongan daripada-Mu Bapa. Kami doakan buat Ibu Rita, berdoa buat Bapak Darius, berdoa buat Mama Arya, dan berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Wira Thomas,
dan yang lain-lainnya yang dalam kondisi kurang sehat. Baik mereka yang lanjut usia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami doakan dan serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah Engkau Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Bangkitkan semangat kesetiaan mereka dalam mengiringi akan Dikau ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini juga kami sangat bersyukur di dalam kegiatan ibadah kami boleh memberikan persembahan kami, baik itu persembahan kolekta maupun juga persembahan persepuluhan dari hasil pendapatan kami, dari hasil berkat yang kami dapatkan dari pekerjaan. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang sudah mempersiapkan persembahan mereka, baik persembahan kolekta maupun juga persembahan persepuluhan. Memberkati usaha mereka Tuhan, memberkati kesehatan mereka. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang-orang anak-anak Tuhan yang memberi dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan mengembalikan berkat-Mu 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Bagi anggota jemaat Tuhan yang belum sempat memberi pada minggu ini, kami juga doakan mereka dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan gerakkan hati mereka, sehingga pada minggu-minggu yang akan datang ini, mereka juga boleh menyisihkan sebagian dari berkat yang mereka dapat dari Tuhan untuk pundi-pundi Allah, sehingga pelayanan dalam gereja-Mu Bapa dapat terlaksana dengan baik oleh karena berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, demikianlah harapan dan doa kami. Kami berdoa menyerahkan kelanjutan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menolong dan menyertai kami. Ini doa kami Bapa yang tidak sempurna, karena doa ini kami naikkan dengan penuh syukur, mohon berkat pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih tadi untuk penyampaian doa syafaat dan juga doa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu kor yang berjudul Jadikan Aku Indah, sebagai lagu untuk mengantar kita mendengarkan firman Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah. Kepada hambanya saya persilahkan. Mulia, seturut karya-Mu di dalam Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, kini waktunya untuk kami mau belajar firman-Mu di pagi hari ini. Tolong kami Bapa, konsentrasi kami terarah kepada kebenaran firman-Mu. Bahkan jikalau ada kuasa-kuasa roh jahat yang coba mengintimidasi, mengganggu konsentrasi kami untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik, kami sehati, seia, sekata, seiman, sepercaya menengking dan menolak segala kuasa itu keluar dari tempat ini, bahkan terlebih dari ruangan hati kami Bapa. Biarlah hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai rema yang dapat membuatkan iman percaya kami bertumbuh dalam pengiringan akan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Berbicaralah Tuhan Yesus, karena sesungguhnya kami telah mempersiapkan hati kami dilawat oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman hidup itu, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pagi hari ini betapa baiknya Tuhan sudah menolong kita, bahkan menyertai kita hari demi hari dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sangat bersyukur sampai saat ini kita boleh ada
semuanya karena pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan dengan tema ciri khas orang yang kuat dalam Tuhan. Ciri khas orang yang kuat dalam Tuhan. Nah, saya katakan bahwa orang yang kuat di dalam Tuhan itu bukan karena ototnya, bukan pula oleh karena pikirannya, ataupun juga oleh karena sulap, simsalabim jadi kuat. Tetapi kita belajar kemarin Bapak Ibu bahwa ciri khas orang yang kuat di dalam Tuhan itu dia mengalami beberapa hal dalam kehidupannya. Yang pertama, dia tentu mengalami pertumbuhan rohani. Orang yang kuat di dalam Tuhan pasti rohaninya kuat. Yang kedua, tidak mudah diombang-ambingkan. Yang ketiga, dia sanggup menanggung masalah. Apapun masalah yang ia hadapi dalam perjalanan kehidupannya sebagai pengikut Kristus, dia dapat menanggungnya. Lalu yang keempat, kita belajar tentang menang atas pencobaan. Ini yang kita pelajari Bapak Ibu. Lalu yang kelima, kita belajar tentang orang-orang yang kuat itu, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, mereka pasti akan menerima ataupun menuai janji-janji Allah. Nah, puji Tuhan, ini yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, dari teks yang sama, saya akan mencoba membawa kita belajar firman Tuhan ini dari bagian yang lain. Kita baca dulu 2 Timotius pasal 2, ayat 1 sampai pada ayat yang ke-7 di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dalam Alkitab ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, minggu yang lalu kita belajar ciri khas orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin membawa kita belajar firman Tuhan, yaitu nasihat ya, bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan. Nah, minggu yang lalu kita belajar kuat, ciri khas orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, bagaimana menjadi kuat tatkala kita mengalami yang namanya penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, penderitaan merupakan suatu hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang, termasuk saya juga. Kalau bisa supaya saya terhindar dari yang namanya menderita. Itu manusiawi Bapak Ibu, karena memang manusia tidak suka hidup menderita. Ayo, siapa anggota jemaat Tuhan yang mau hidup menderita? Datang ke pastori, kita doakan supaya menderita gitu ya. Saya percaya tidak ada seorang pun yang mau hidup dalam penderitaan. Termasuk saya juga, saya mau sehat. Itu sebabnya saya berusaha untuk menjaga pola hidup sehat saya gitu ya. Salah satunya penunjangnya yaitu mengkonsumsi Herbalife. Ini yang saya lakukan dalam upaya saya untuk menjaga sehat secara jasmani.
Nah, tentunya untuk rohani kita harus tingkatkan dengan membaca firman Tuhan. Oke. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, namun di dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu, Rasul Paulus justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat. Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga yaitu ikut menderita. Paulus ini tidak salah enggak ya? Masa kita mau menghindari penderitaan, tetapi Paulus katakan mendorong Timotius supaya dia harus kuat dan ikut mengalami penderitaan. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan, rupanya Bapak Ibu bahwa Paulus bukan tanpa alasan mendorong Timotius untuk ikut menderita. Nah, di dalam pembacaan kita menemukan bahwa dasar alasan Paulus untuk mendorong Timotius untuk ikut dalam penderitaan adalah karena kasih karunia Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita membaca dalam kitab Injil, kita menemukan tatkala kita mau percaya Tuhan katakan, pikulah salib dan ikutlah aku. Pikulah salib berarti siap untuk mengalami penderitaan. Sama seperti Paulus yang mendorong Timotius untuk ikut menderita. Bapak Ibu saudara jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku, ini perkataan Paulus kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Artinya apa? Dalam pemberitaan Injil itu ada estafetnya pemberitaan gitu ya, dari Yesus Kristus kepada Paulus, dari Paulus kepada Timotius, dari Timotius kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang percaya pada waktu yang dulu kepada kita yang saat ini percaya kepada Tuhan. Ada tongkat estafet dalam pemberitaan Injil dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, di sini Paulus memberikan kepada kita tentang 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan. Di saat kita mengalami penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Ini dia. Yang pertama Bapak Ibu, Paulus memberikan gambaran tentang seorang prajurit. Seorang prajurit itu dia berjuang Bapak Ibu. Kalau dia tidak berjuang, maka ia akan kalah di medan tempur, ya. Di dalam terjemahan baru seperti ini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, saya belum paham Bapak Ibu, mengerti, namun saya buka terjemahan Alkitab lain. Saya buka di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini Bapak Ibu, Alkitab bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya seperti ini. Seorang prajurit yang sedang bertugas, katanya, tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri, sebab ia ingin menyenangkan hati panglimanya. Saya belum puas Bapak Ibu dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya buka lagi terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup. Saya menemukan di sana seperti ini Bapak Ibu. Sebagai prajurit Kristus, janganlah kau biarkan dirimu terikat oleh hal-hal duniawi, karena jika demikian engkau tidak akan dapat memuaskan hati Dia yang mencantumkan namamu di dalam pasukannya. Gambaran yang pertama yang Paulus sampaikan kepada Timotius, dia harus berjuang. Seorang prajurit, dia harus berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri. Firman Allah yang hidup, janganlah kau biarkan dirimu terikat oleh hal-hal duniawi. Jelas Bapak Ibu bahwa perjuangan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan ini adalah perjuangan rohani, berjuang untuk mendapat nilai plus rohani sebagai seorang pemberita Injil. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita berkewajiban untuk berjuang bersama-sama. Tongkat estafet
dalam pemberitaan Injil disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan diteruskan kepada kita pada masa sekarang ini. Inilah nasihat Paulus bagi kita Bapak Ibu, baik pertama kepada Timotius dan kepada kita pada saat ini. Yang kedua, gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi Timotius. Selain sebagai seorang prajurit, dia katakan, yang kedua itu gambaran seorang olahragawan. Nah, seorang olahragawan itu apa yang dia lakukan? Kalau prajurit tadi dia berjuang, okay. Kalau ini dia berusaha keras, okay. Dia berusaha keras seorang olahragawan. Bagaimana mendapat medali kalau tidak ada usaha kerasnya? Okay. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bayangkan juga, Tontowi ya, bersama dengan Liliana, kalau mereka berjuang keras, berusaha keras, menggunakan peraturan-peraturan sepak bola gitu ya, ataupun apalah, futsal barangkali, tidak mungkin dapat juara gitu ya, dapat medali emas. Mereka berdua harus berusaha melaksanakan peraturan-peraturan bermain bulu tangkis yang benar sesuai dengan aturan-aturan mainnya. Nah, ini yang diusahakan. Ada usaha keras melatih diri, pegang raketnya bagaimana, mukul bolanya, smash-nya, nyambut bolanya bagaimana. Itu diatur, langkah kakinya bagaimana, itu semua dilatih sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada tentunya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini Bapak Ibu, dia menggunakan kata menurut, mentaati peraturan-peraturan. Lalu di dalam firman Allah yang hidup dikatakan turutilah peraturan-peraturannya. Sama ya, berarti ditegaskan di sini ada usaha keras baik dari seorang olahragawan maupun juga kita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus dalam pemberitaan Injil. Harus ada usaha keras dari kita melaksanakannya sesuai dengan peraturan-peraturan, aturan main yang ditetapkan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Turutlah peraturan-peraturannya, seperti halnya seorang olahragawan harus mengikuti peraturan. Sebab kalau tidak, ia dinyatakan tidak boleh ikut serta dalam perlombaan sehingga tidak mendapat piala kemenangan. Nah, kalau kita mau mendapat piala kemenangan, medali emas dari Tuhan, Rasul Paulus katakan mencapai garis terakhir dalam kehidupan kita, maka harus ada usaha keras dari kita. Jangan tunggu orang lain, tetapi bertindaklah dari diri kita untuk berusaha keras. Orang yang berhasil dalam segala usaha bukanlah orang yang tinggal diam, tetapi ada usaha kerasnya bagaimana menciptakan keberhasilan. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata di sana seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah sebegitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Oke. Mereka menguasai dirinya dalam segala hal. Ada usaha keras untuk menguasai dirinya dalam segala hal, supaya dalam pertandingan ia tidak didapati melakukan pelanggaran. Kalau ia menang, maka ia akan dinobatkan sebagai pemenang dari pertandingan olahraga tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, memang perlombaan seorang olahragawan di dunia ini hanya untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi bagi kita sebagai prajurit yang baik dalam perlombaan rohani, kita mau mendapatkan nilai plus, yaitu mahkota yang abadi di dalam Kristus Yesus. Ayat 26 katakan,
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi ini yang betul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini gambaran kehidupan Rasul Paulus yang ia sampaikan kepada Timotius dan kepada kita. Menguasai diri dalam segala hal. Sebagai seorang pelari, kita bukanlah berlari tanpa tujuan. Sebagai seorang petinju, kita bukan sembarangan saja memukul, tetapi kita melatih tubuh kita, menguasai diri kita dalam segala hal, dalam pemberitaan Injil, supaya jangan kita dicelah dan pada akhirnya kita sendiri ditolak. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang ditolak karena kesalahan pemberitaan Injil mereka. Injil diberitakan bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ini yang salah. Sesungguhnya pemberitaan Injil itu harus kita utamakan, kita tujukan kepada Yesus Kristus yang adalah Injil itu sendiri. Itu yang kedua, ada usaha keras, ya. Gambaran yang ketiga, Bapak Ibu, seorang petani. Seorang petani itu apa yang kita pelajari dari seorang petani? Seorang petani itu katanya dia adalah seorang yang bekerja keras. Dia adalah seorang yang bekerja keras. Dikatakan di sana seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, petani yang sedang bekerja keras dialah yang pertama-tama berhak mendapat hasil tanamannya. Lalu di dalam firman Allah yang hidup, bekerjalah dengan keras seperti seorang petani yang memperoleh banyak hasil dengan mengusahakan ladang yang luas. Bekerja keras, bekerja keras, bekerjalah dengan keras. Firman Allah yang hidup. Artinya apa di situ? Tidak ada usaha kita yang lain, tidak ada yang dapat kita lakukan yang lain selain belajar dari seorang petani yang bekerja keras. Seorang petani yang malas-malasan tentunya ia tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi seorang petani yang bekerja keras, dia akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kemarin lalu saya diberitakan sama kakak saya Mia. Kak Mia yang baru buat ladang tahun kemarin, dan hasil dia panen kemarin lalu cukup besar Bapak Ibu, cukup banyak. Dan saya goyon dengan dia. Kirimkan ke saya, untuk saya katakan. Bapak Ibu, hasil usahanya cukup besar. Dan saya tahu setiap pagi dia turun ke ladangnya, bersihkan ladang, jaga burung-burung pipit yang mau memakan padi. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, tidak ada istilah lain tetapi seorang petani itu, dia adalah seorang yang bekerja keras, tidak mengenal penat, tidak mengenal lelah, tetapi dia terus bekerja. Panas terik matahari, dia bekerja. Hujan pun dia bekerja. Dengan kata lain, waktunya istirahat itu singkat adanya. Saya lihat seorang petani sayur Bapak Ibu di Ngenyan Asa ini, teman saya. Dia paginya nyemprot segala macam, kalau malamnya dia cari ulat-ulat yang nempel di buangnya. Dengan kata lain bahwa 24 jam dia bekerja terus. Nah, dia adalah seorang pekerja yang keras. Dan tentunya hasil daripada usaha yang kerja keras itu sangat memuaskan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saya ingin mengajak kita akibat pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus. Apa yang Paulus alami? Nah ini Bapak Ibu, ada dua hal yang dialami oleh Rasul Paulus di saat dia memberitakan Injil. Yang pertama, Paulus mengalami penderitaan. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27, Paulus pernah mengalami Bapak Ibu 5 kali disesah. Nah setiap kali disesah itu dia kena pukulan rotan itu sebanyak 39 kali. Nah kalau 39 kali 5 itu jumlahnya itu 195 kali pukulan Bapak Ibu. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus mengalami penderitaan disesah itu adalah oleh karena pemberitaan Injil. Selain itu dia pernah 3 kali didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan sering diancam bahaya banjir,
Bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan juga bahaya dari pihak non-Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah-tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Paulus katakan, kerap kali tidak tidur, lapar dan dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Nah, ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengalami penderitaan oleh karena pemberitaan Injil. Yang kedua, Paulus dibelenggu Bapak Ibu seperti seorang penjahat. Ayat 9 juga. Walaupun demikian, Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Akibat pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus, Paulus mengalami penderitaan. Yang kedua, Paulus dibelenggu seperti seorang penjahat. Saya mengutip tulisan pendeta Julian Katrina. Dia berkata seperti ini, penderitaan itu sebagai konsekuensi kesetiaan iman kita. Sekali lagi, penderitaan itu sebagai konsekuensi kesetiaan iman. Kalau memang kita setia di dalam iman kita mengiringi Tuhan, maka pasti kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Rasul Paulus katakan, Bapak Ibu, kita lihat sikap Paulus menghadapi akibat pemberitaan Injil itu. Rasul Paulus tatkala ia mengalami akibat pemberitaan Injil, dia menderita dan juga dia dibelenggu seperti seorang penjahat. Apa yang dialami oleh Paulus? Rasul Paulus sabar. Dia sabar Bapak Ibu. Demi apa? Demi orang-orang pilihan Allah. Demi orang-orang pilihan Allah, Paulus sabar. Supaya orang-orang pilihan Allah itu mereka mendapat keselamatan dalam Kristus. Walaupun Paulus mengalami penderitaan, dia dibelenggu, tetapi Paulus sabar Bapak Ibu. Walaupun ia pernah dipukuli, disesak, didera dan juga karam kapal di laut, terkatung-katung di tengah laut dan lain sebagainya, Paulus tetap sabar memberitakan Injil. Karena apa? Karena banyak orang-orang pilihan Allah yang mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Ayat 10 di dalam 2 Timotius, karena itu aku sabar, ini kata Paulus, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus sabar Bapak Ibu. Dan tentunya dalam pemberitaan Injil, tatkala kita mengalami penderitaan, maupun juga tatkala kita dibelenggu, dikekang dalam pemberitaan Injil, sabar saja. Kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan kita pagi hari ini, jangan takut menghadapi penderitaan karena Kristus. Sekali lagi, jangan takut menghadapi penderitaan karena Kristus. Jadilah kuat dan ikutlah bagian dalam penderitaan karena pemberitaan Injilnya. Berjuanglah seperti seorang prajurit, berusahalah seperti seorang olahragawan, bekerja keraslah seperti seorang petani. Ingat Bapak Ibu bahwa penderitaan yang kita alami karena namanya, karena nama Kristus Yesus tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan menjamin dengan kesetiaannya bahwa Ia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan buat kita di pagi hari ini. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dikuatkan, kita diteguhkan, menjadi kuat tatkala kita mengalami penderitaan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur nasihat Rasul Paulus bagaimana kami harus kuat menghadapi penderitaan. Kami harus belajar dari seorang prajurit yang berjuang. Kami belajar dari seorang olahragawan yang berusaha keras. Kami juga harus belajar dari seorang petani yang bekerja. Ada perjuangan, ada usaha, dan bekerja yang keras. Tolong kami Bapa Surgawi,
Biarlah kami mampu sama seperti yang Paulus inginkan terjadi dalam kehidupan Timotius. Dan biarlah kami juga boleh belajar kalaupun kami mengalami penderitaan. Ingatkanlah kami Bapa bahwa Injil tidak akan pernah dibelenggu. Injil akan tetap diberitakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Kami mengucap syukur mengakhiri pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita akan masuk ke akhir dari ibadah kita. Namun sebelum kita masuk ke bagian penutup, saya akan mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Esok Kan Ku Jelang. Mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surga kan terus ada.
jelang tanpa keraguan, seakan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, seakan terus ada. Para hambanya saya persilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan Yesus bahwa sinar matahari tidak akan pernah berhenti. Setiap hari selalu memancarkan cahayanya yang sangat kami butuhkan. Demikian juga harapan kami Tuhan Yesus bahwa kasih, penyertaian-Mu, perlindungan-Mu bagi kami tidak akan pernah berhenti. Itu sebabnya Tuhan, kalau kami boleh menikmati sukacita, boleh menikmati kehidupan yang kami jalani saat ini, kami tahu semuanya itu karena Tuhan saja, karena kasih karunia yang kami peroleh di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya puji-pujian yang telah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang boleh kami berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam jemaat-Mu di tempat ini, teristimewa kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, biarlah semuanya itu sebagai dupa yang harum, yang mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan kami boleh menikmati berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Bapa, firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, bagaimana kami harus kuat di dalam penderitaan yang kami hadapi setiap saat. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita dengan kegiatan-kegiatan lain yang telah kita rancangkan, mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengawalan, penuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus kiranya akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai pada saat pengganapan janji Yesus Kristus yang mau datang menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Kita menyanyikan puji Allah pohon berkat. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Ya, demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, saya menyampaikan beberapa pengumuman. Selain itu menyampaikan ucapan terima kasih tentunya kepada pengurus pelayanan kategorial pemuda-pemudi dan juga anggota yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan sehingga kedepannya makin tingkat lagi untuk melayani Tuhan. Baik, yang kedua sebagai pengumuman bahwa minggu depan tanggal 21 Maret kita tetap melaksanakan ibadah secara online yang nantinya akan melayani yaitu pengurus pelayanan anak dan remaja yang menjadi MC yang akan MC minggu depan dalam ibadah raya kita. Tolong nanti pengurus pelayanan sekolah minggu dan remaja untuk mempersiapkan anggotanya siapa yang akan jadi MC di minggu yang akan datang. Itu yang perlu kami sampaikan. Kami juga mengharapkan untuk seluruh anggota jemaat Tuhan untuk terus berdoa. Semoga pandemi corona ini boleh berlalu dan terutama Bapak Ibu, pemerintah sudah mengamalkan ataupun mengharapkan supaya seluruh warga se-Indonesia siap untuk divaksinasi. Nah, oleh karena itu kami berharap supaya seluruh warga siap ya divaksinasi sebagai upaya pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, tentunya dengan kita divaksinasi punya kekebalan tubuh terhadap virus ini sehingga kita tidak lagi khawatir untuk mengadakan ibadah ataupun melaksanakan ibadah tatap muka di gereja. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan supaya Bapak Ibu tidak usah takut kalau dipanggil untuk divaksin gitu ya. Mari kita siap divaksin supaya kita memiliki kekebalan tubuh untuk menangkal penyebaran virus ataupun supaya kita tidak terkena dengan virus ini, virus COVID ini ya. Baik itu, tolong didoakan. Nah, untuk mengingatkan kembali juga bahwa bulan April nanti kami akan mengatur jadwal kunjungan pastoral kami. Mohon kesediaan dari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nanti kita bisa konsultasi jadwalnya. Nanti akan kami kirimkan jadwalnya di WA kita, di WA GKI Ngenyan Asa untuk menjadi perhatian bagi kita semua. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.